Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maisarah. Saya mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2023, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan membahas tentang topik 4, aksi nyata Pancasila bagi saya. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Filosofi Pendidikan. Tugas topik 4 aksi nyata ini yaitu mahasiswa membuat sebuah tulisan reflektif dalam bentuk artikel atau jurnal untuk menguatkan pemahaman tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan mengacu pada panduan berikut. 1. Mahasiswa mengobservasi secara kritis apa tantangan menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang kedua, mahasiswa menuliskan secara kritis bagaimana Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah atau kelas. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Pembahasan yang pertama, tantangan dalam menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keberagaman. Keberagaman dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan pandangan tentang Pancasila. Yang kedua, globalisasi dan pengaruh media. Pengaruh globalisasi dapat menggerus nilai-nilai luhur Pancasila seperti nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan persatuan. Media baik media massa maupun media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini publik. Pengaruh media dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi tantangan dalam menghayati Pancasila. Perubahan sosial dapat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dan norma-norma sosial. Memudarnya sopan santun mengakibatkan penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Pembahasan yang kedua yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah atau kelas, yaitu melalui program profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik terdiri dari 6 dimensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, 3 bergotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Contoh implementasi profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah atau kelas dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik dapat melakukan pembiasaan untuk melaksanakan kegiatan ibadah berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing. Sebagai contoh, peserta didik yang beragama Islam melakukan sholat duhur berjamaah di masjid. Kemudian, guru melaksanakan serta membimbing peserta didik untuk melakukan doa sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas. Menyapa dan menghormati saat bertemu guru maupun bertegur sapa kepada teman sejawat merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh peserta didik untuk menumbuhkan karakter berperilaku baik kepada orang yang lebih tua dan rasa sayang terhadap sesama. Menunjukkan sikap saling menghormati antar suku, budaya,
ras, dan agama kepada seluruh warga sekolah, sehingga peserta didik memiliki rasa toleransi terhadap sesama. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Saat melaksanakan kegiatan belajar di kelas, guru dapat mengajarkan pembelajaran yang bermuatan budaya dan seni bangsa Indonesia, terutama budaya lokal sesuai dengan sekolah masing-masing agar peserta didik mengenal karakter budaya daerah masing-masing. Menambahkan serta mengaitkan unsur-unsur kearifan lokal pada setiap mata pelajaran di sekolah. Terakhir, melaksanakan upacara setiap hari Senin dan memperingati Hari Besar Nasional. Mengadakan program sekolah menggunakan baju adat pada hari tertentu dan menampilkan kegiatan sekolah bertemakan budaya. Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran diskusi dan kelompok, bertujuan untuk meningkatkan rasa semangat dalam bekerja sama dan gotong royong. Mempersiapkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah secara bersamaan. Peserta didik akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan gotong royong dalam membersihkan sekolah. Dimensi yang keempat yaitu mandiri. Guru memberikan tugas secara mandiri dengan ketentuan tertentu, menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab di sekolah, memberikan wadah kepada peserta didik untuk mengasah kemandiriannya pada kegiatan ekstrakurikuler. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Guru dapat melakukan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran bersifat pemecahan masalah. Meminta pendapat peserta didik untuk beropini atau menyampaikan kritikan dan saran terkait kejadian yang aktual dan berhubungan dengan materi yang disampaikan. Dimensi yang keenam yaitu kreatif, memberikan wadah kepada peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat pada program sekolah, memberikan tugas kepada peserta didik yang mengasah kemampuan berpikir kreatif untuk diperlihatkan di media sosial. Kesimpulannya, profil pelajar Pancasila jika dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat dapat memperkuat dan mengatasi ancaman identitas bangsa Indonesia. Peserta didik mempunyai kecakapan abad 21 untuk dapat beradaptasi pada saat ini serta mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Thank you and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.